Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan proses belajar mengajar online. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan seperti sekarang. Saya atas nama Andi Anissa Agustiani, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus menuruti syarat diantaranya benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ragam bahasa terbagi beberapa jenis. Yang pertama, bahasa sastra. Yang kedua, bahasa berita. Yang ketiga, bahasa resmi. Yang keempat, bahasa santai. Dan terakhir, bahasa ragam ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah ini yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, adapun fungsi dari ragam bahasa ilmiah, yaitu yang pertama, digunakan untuk kegiatan bersifat ilmiah seperti seminar, diskusi, debat, dan lain-lain. Kedua, digunakan untuk karya tulis ilmiah yang harus berdasarkan kaidah bahasa baku. Dan contoh dari karya ilmiah yaitu skripsi, hasil penelitian, laporan bentuk naskah seperti artikel, makalah, dan hasil penelitian surat resmi. Skripsi, tesis, disertasi, laporan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban, seperti laporan keuangan. Dalam penerapan penggunaan ragam bahasa ilmiah ini, penempatan katanya harus jelas, logis, singkat, padat, dan mudah dipahami. Selanjutnya, adapun ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, cendekia, yaitu ungkap hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua, lugas dan logis, yaitu bermakna harfiah, sesuai logika atau akal sehat. Yang ketiga, jelas, yaitu struktur kalimat dan makna yang jelas. Yang keempat, padat dan ringkas, yaitu gagasan tidak tercampur unsur lain, tidak menggunakan kata berlebihan. Yang kelima, formal dan objektif, yaitu mengacu struktur kebahasan dapat diukir kebenarannya secara terbuka. Yang keenam, gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu berorientasi pada gagasan bukan pada penulis, saya, kami, atau kita. Yang ketujuh, penggunaan istilah teknik, yaitu menggunakan istilah sesuai dengan bidangnya. Yang kedelapan, konsisten, yaitu penulisan harus ajek atau asas dari awal akhir tulisan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu problema dalam penerapan bahasa Indonesia ragam bahasa ilmiah yang terdiri dari 1. Kesalahan kalimat, 2. Kesalahan paragraf, 3. Kesalahan penalaran, 4. Kesalahan pemakaian kata diksi, 5. Kesalahan ejaan atau tanda baca.